الرافع مقام محمود الذي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبراهين والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فقد فاز العابدون فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah salawatullah wa salamuhu alaih. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di siang hari yang cerah, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, sampai detik ini alhamdulillah kita masih bisa merasakan banyak sekali nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah dengan sebab nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa berkumpul, melangkahkan kaki hadir, duduk bermujalasah di tempat di masjid yang insyaallah penuh rahmah, maghfirah dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bersama-sama mensyukuri nikmat dan juga karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bersama-sama untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Harapannya tidak lain, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima semua rangkaian ritual amal ibadah kita di hari ini dan juga di hari-hari yang lain, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Ada salah satu kisah inspiratif di mana kisah ini harapannya bisa menginspirasi kita agar kita gemar untuk berbuat ihsan, gemar untuk berbuat baik, gemar untuk beramal saleh. Kenapa? Karena seperti yang tadi khatib bacakan di awal, bahwa orang-orang yang gemar berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat amal saleh, hidupnya akan selalu senantiasa dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, banyak sekali ihsan yang bisa kita amalkan. Beragam ihsan yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam kesempatan ini ada salah satu ihsan, amal saleh yang bisa kita implementasikan kapanpun, dimanapun, akan tetapi sekalipun perbuatan ihsan atau amal ini sangat mudah,
kita kerjakan murah meriah tanpa membutuhkan biaya sedikit pun dan juga effortless. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar untuk bisa mengimplementasikannya, tapi benefitnya, reward dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat istimewa. Lalu pertanyaannya, apakah ihsan tersebut? Maka jawabannya adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Salawat selain merupakan salah satu ihsan, juga merupakan salah satu amalan yang memiliki keistimewaan, yang kalau kita bandingkan, kita komparasikan di satu sisi dengan amalan yang lain, bahkan itu amalan yang utama seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, sholawat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan tadi. Buktinya, kalau khatib bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ritual ibadah sholat 5 waktu? Maka jawabannya, tidak. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ritual ibadah haji setiap kali tiba musim haji? Lagi-lagi jawabannya tidak. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa di bulan Ramadan setiap kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Maka jawabannya lagi-lagi tidak. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berzakat? Maka jawabannya lagi-lagi tidak. Tapi kalau ditanya apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita dengan lantang menjawab iya, tetapi kita pun bisa memberikan landasan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat. Bahkan para malaikatnya pun juga bersolawat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah salah satu yang oleh para ulama dikatakan keistimewaan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah bersolawat kepada baginda Nabi besar, para malaikat pun juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ibadah-ibadah utama yang kita laksanakan, yang kita amalkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya pun juga tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak salah ketika para ulama menilai bahwa sholawat memiliki keistimewaan jikalau kita ingin komparasikan dengan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan di atas. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bukti yang lain adalah banyak sekali literatur, referensi, karya tulis, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang konten atau isinya menjelaskan fadilat, keutamaan, keistimewaan apabila kita gemar bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja karya salah seorang ulama yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah salah seorang ulama yang produktif, banyak sekali menulis kitab, banyak sekali mengarang kitab. Salah satu karyanya berjudul Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala Muhammadin khairil anam. Begitu juga salah seorang ulama yang juga lagi-lagi namanya mungkin tidak asing bagi sebagian besar kita, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Haytami, atau yang masyhur, yang populer kita kenal dengan sebutan Al-Imam Al-Hafiz ibn Hajar Al-Haytami. Beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, punya salah satu karya tulis mengenai fadilat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Ad-Durul Manbut fi salati wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Dan masih banyak lagi kitab-kitab karya tulis yang bisa kita akses, khususnya yang memang memiliki kemampuan
berbahasa Arab itu bisa kita baca, bisa kita gali bagaimana istimewanya fadilat, reward yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita gemar bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ada salah satu hikayat di dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad An-Naisaburi, atau yang lebih populer kita kenal dengan Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim. Ada salah satu riwayat dialog antara salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inni uksirus salata alaik, fakam aj'alu laka salati." Ya Rasul, saya ini tidak pernah meninggalkan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya setiap kali saya selesai melaksanakan ritual ibadah salat 5 waktu. Kalau saya boleh meminta rekomendasi, masukan dari Anda, kiranya berapa banyak sholawat yang ideal saya sisipkan di antara doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa respon baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masyid fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah. Semakin banyak Anda bersalawat, semakin akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Qultu, lalu aku bertanya lagi, "Ar-rubu' ya Rasulullah." Ya Rasul, bagaimana kalau seandainya saya punya niat untuk mengkonversi 1/4 dari doa yang biasa saya panjatkan, saya ganti dengan hanya bersalawat kepada Anda. Nabi lagi-lagi menjawab, "Masyid fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah. Semakin banyak Anda bersalawat, semakin akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Qultu anus ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau saya tambah lagi, saya tingkatkan lagi jadi setengah, saya kurangi doa yang biasa saya panjatkan kepada Allah, saya ganti dengan hanya bersalawat kepada Anda. Lagi-lagi Nabi kita menjawab dengan jawaban yang sama. Masyid fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah. Semakin banyak Anda bersalawat, semakin akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Qultu, aku tanya lagi. Fasulusan ya Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana kalau saya tambah lagi 3/4, 75%. Doa yang biasa saya baca, saya nggak baca, saya kurangi. Hanya saya ganti dengan bersalawat kepada Anda. Lagi-lagi Nabi menjawab dengan jawaban yang serupa. Masyid fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah. Semakin banyak Anda bersalawat, semakin akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Qultu. Lalu di akhir dialog tersebut, Ubay bin Ka'ab mengakhiri pertanyaannya dengan ucapan, "Aja'alu laka sholati kullaha?" Ya Rasul, bagaimana kalau semuanya saya ganti, saya nggak akan berdoa lagi kepada Allah, hanya dengan bersalawat kepada Anda. Lalu Nabi merespon dengan jawaban yang berbeda di akhir dialog tersebut. Idzan tukfahammak wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu, sebagai bentuk reward dari Allah Subhanahu wa taala, tukfahammak, maka segala apa yang Anda inginkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, yang disebut itu adalah ma yahumul insanu min amrid dunya wal akhirah. Apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh setiap manusia, baik itu urusan duniawinya ataupun urusan akhiratnya, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yughfaru laka dzanbuk, diampuni seluruh dosa yang Anda perbuat. Oleh karena itu kita sering mendengar para ulama, para mubaligh, para da'i, kiai dan lain sebagainya mengajak kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar segala urusan, kebutuhan, hajat yang kita inginkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena memang ternyata sholawat, kalau boleh diilustrasikan, ini adalah salah satu amalan ibadah yang komplit, paket komplit. Dengan hanya kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa mendapatkan, meraih rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak heran ketika banyak bersalawat, salah satu reward, benefit, fadilatnya adalah kita diberikan kelancaran urusan dunia dan akhirat kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, itu kiranya bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan, khususnya kisah dialog antara Ubay ibn Ka'ab sama baginda Nabi besar Muhammad SAW bisa menginspirasi kita. Kita gemar bersolawat kepada baginda Nabi besar. Kita gemar memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana keuntungannya akan kita rasakan, baik ketika kita masih hidup di alam dunia ataupun kelak kita dibangkit di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Inna ahsanal mawaizu syafiyah kalamu man la taqfa alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum tafuzun wa ilal jannati tadkhulun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم تعالى عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.